Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kita semua sehat selalu ya. Amin. Hari ini berjumpa lagi dengan saya, Feni Nur Oktavia Indana, dengan tema yang berbeda. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai memaksimalkan potensi diri menjadi yang terbaik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat barokah dan bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat memahami dan melaksanakan tentang arti kerja keras dan tanggung jawab. Materi pembelajaran kita hari ini yaitu pengertian bekerja keras dan tanggung jawab, cara-cara bekerja keras dan tanggung jawab, dalil-dalil tentang bekerja keras dan tanggung jawab, hikmah dan manfaat bekerja keras dan tanggung jawab, dan yang terakhir yaitu korelasi antara perilaku bekerja keras dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari kita. Yuk kita pelajari bersama-sama tentang materi tersebut. Pengertian bekerja keras dan bertanggung jawab. Bekerja keras adalah berusaha atau ikhtiar, bekerja dengan gigih dan sungguh-sungguh dalam mencapai sesuatu yang dicita-citakan. Sikap bekerja keras dapat dilakukan dalam menuntut ilmu, mencari rezeki, dan menjalankan tugas sesuai dengan profesi masing-masing. Jadi, semua umat Islam harus bekerja keras dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk dalam beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, bertanggung jawab adalah kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan memikul akibatnya. Jadi, bekerja dan tanggung jawab merupakan keniscayaan dalam hidup. Orang yang beriman dituntut untuk selalu survive dan bangkit membangun peradaban seperti masa keemasan Islam. Syarat untuk itu tidak cukup ditempuh dengan kerja keras, tetapi harus kerja cerdas dan bertanggung jawab. Kemalasan itu tidak punya tempat dalam agama Islam. Dalil bekerja keras dan tanggung jawab. Agama Islam tidak mengenal satu hari yang khusus untuk beribadah, sehingga di hari itu orang berhenti bekerja. Dalam ajaran Islam, setiap hari adalah hari kerja, dan bekerja untuk urusan dunia adalah apabila dikerjakan dengan niat yang jujur. Hari Jumat yang dianggap hari besar dalam Islam, tiadalah di hari itu diperintahkan supaya berhenti bekerja, melainkan baru sesudah mendengar panggilan azan hingga sampai sholat Jumat selesai disuruh berhenti bekerja. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surat Al-Jum'at ayat 9-10. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Maksud dari ayat tersebut adalah seharusnya kehidupan seorang muslim di hari Jumat bekerja dan jual beli sebelum sholat, kemudian dengan cepat mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan sholat, dan kembali bertaburan di bumi mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala sesudah selesai sholat. Cara kerja keras dan tanggung jawab. Yang pertama, dengan tegas memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk bekerja dan berkarya. Kedua, diperintahkan untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, diperintahkan untuk meneliti segala sesuatu yang ada di dalam alam ini.
Keempat, diperintahkan untuk menanggulangi kemiskinan, kebodohan, penyakit, dan kezaliman. Yang kelima, diperintahkan untuk memakan makanan yang baik, memakai pakaian yang bagus, membuat rumah yang luas, dan punya kendaraan yang bagus, serta mendidik anak-anak menjadi soleh. Terakhir, diperintahkan untuk menyiapkan semua kekuatan untuk menghadapi seorang musuh. Jadi, itulah cara yang dipakai oleh umat Islam untuk memerintahkan kepada para pemeluknya agar bekerja keras di dalam segala lapangan kehidupan mereka. Melalui berkarya di dalam segala lapangan kehidupan dan menghidupkan mereka, maka Allah SWT akan membalas dengan kehidupan yang baik. Prinsip kerja keras dan tanggung jawab. Yang pertama, bekerja secara halal dari segi jenis pekerjaan sekaligus cara menjalankannya. Kedua, bekerja demi menjaga diri supaya tidak menjadi beban hidup orang lain. Orang yang beriman dilarang menjadi benalu bagi orang lain. Ketiga, bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga. Mencukupi kebutuhan keluarga hukumnya fardu ain, tidak dapat diwakilkan dan menunaikannya termasuk kategori jihad. Terakhir, bekerja untuk meringankan beban hidup tetangga. Islam menganjurkan solidaritas sosial dan tanggung jawab sosial dan mengecam keras sikap tutup mata dan telinga dari jari tangis lingkungan sekitarnya. Korelasi antara perilaku kerja keras, jujur, tanggung jawab, adil, dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa perilaku bekerja keras harus berperilaku jujur, tanggung jawab, adil, dan toleransi dalam kehidupannya? Karena seorang yang bekerja keras tentu berkaitan erat dengan kewajiban yang dibebankan padanya. Semakin tinggi kedudukannya di masyarakat, maka semakin tinggi pula tanggung jawabnya, kejujurannya, berperilaku adil, dan toleransi. Contohnya, seorang pemimpin negara bertanggung jawab atas perilaku dirinya, keluarganya, saudaranya, serta masyarakatnya dan rakyatnya. Menerapkan perilaku kerja keras dan tanggung jawab. Yang pertama, menggunakan waktu secara efektif dan efisien. Waktu yang diberikan Allah untuk manusia sehari semalam tidak lebih dari 24 jam. Dan waktu 24 jam ini sebaiknya dimanfaatkan secara efektif untuk beribadah kepada Allah SWT, untuk bekerja dan digunakan untuk beristirahat. Kedua, gali dan kembangkan potensi diri secara baik. Allah telah melengkapi manusia dengan fitrah cerdas, cerdas fisik, cerdas emosi, cerdas intelektual, cerdas kebajikan, dan cerdas akhlak. Dengan kerja keras dan tanggung jawab, manusia dapat mengembangkan berbagai potensi cerdasnya untuk meraih kesuksesan. Kemampuan-kemampuan menggali dan mengembangkan potensi diri inilah yang pada akhirnya dapat mengisi aktivitas manusia dalam menghabiskan waktu. Ketiga, yaitu selalu fokus melabelkan diri dan berkata positif. Bentuk kerja keras yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari itu harus selalu fokus dan berani melabelkan diri bahwa pasti sukses dan berhasil dengan diri kata-kata positif, pasti bisa, dan menjauhkan diri dari kata putus asa, tidak mampu, dan sebagainya. Seorang dapat sukses dalam usahanya jika mereka bekerja keras. Terakhir, tekun dalam bekerja. Pekerjaan apapun yang ditekuni oleh seseorang hendaknya dilakukan dengan niat baik, profesional, dan kemauan yang kuat. Jangan melakukan pekerjaan yang sia-sia yang tidak ada manfaatnya. Jangan sekali-kali melakukan suatu pekerjaan didasari dengan sikap malas. Saya rasa cukup pembelajaran hari ini mengenai memaksimalkan potensi diri untuk menjadi yang terbaik. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.